Ana ditugaskan dari pondok ke pondok Probolinggo. Ada salah satu pondok di Probolinggo. Di selain sebelum Ana ditugaskan, Ana juga udah sering mengajar di pondok, ngajar teman sendiri. Kemudian juga Ana juga salah satu anggota dari seksi bahasa di Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah itu. Nah, di Probolinggo itu Ana mengajar kelas 7. Kelas 1 SMP. Yang mana mereka itu, santri-santrinya itu nggak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Ini siapa lagi ngechat nih? Terus Ana nggak pernah ngajar bahasa Arab mereka belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Kemudian Ana waktu itu kita berangkat ke kelas-kelas itu. Mereka kita sebagai guru tugasan baru datang nggak tahu mereka guru-guru yang di situ mau ngajarin apa. Katanya mereka, Ustadz udah masuk aja saat yang penting masuk. Waduh, mikir gimana caranya mau masuk ngajar bahasa tapi kita nggak punya materinya. Yang penting masuk aja katanya. Setelah anak masuk kelas, anak perhatikan anak-anak itu mereka dari nol kan. Karena itu pondok juga dari menengah ke bawah malah. Orang tuanya petani, orang tuanya ngojek. Akhirnya anak pikir bagaimana caranya. Terumuslah seperti ini. Jadi kalau antum mau belajar bahasa Arab tapi bingung mau mulai dari mana, atau antum udah bisa bahasa Arab cuman mau ngajar anak yang nggak bisa bahasa Arab, mulainya dari mana? Pertama adalah antum mulai dengan pertama perkenalan pastinya. Antum perkenalan dulu. Itu sebuah yang biasa, common ya. Dalam mempelajari bahasa pasti ada perkenalan sebelumnya kan. Ismi ini uridu an ma'arif nafsi, ismi gini. Di bahasa Inggris ya let me introduce myself kan gitu kan. Nah, sudah kayak gitu, kemudian selanjutnya adalah antum mempelajari domir. Jadi yang pertama perkenalan, yang kedua adalah domir. Domir itu ada dua, ada domir mutasil, ada domir munfasil, ada domir mutasil. Domir munfasil itu yang seperti huwa, huma, hum, yaumahunna, anta, antum, anti, sampai ana, nahnu. Sudah dipelajari itu, plus sama artinya, antum pelajari itu. Kemudian domir mutasil. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakuna, ya, sukunna. Sudah, antum pelajari itu mengajarkan itu. Kemudian ke fi'il madi. Dan dan ini, jadi gini, anak ajarkan ini, metode ini, itu anak mengajarkan anak-anak kecil itu selama 6 bulan, 6 bulan setengah, 1 semester, itu mereka udah bisa banget bahasa Arab. Oke. Itu anak ngajar cuma sebentar padahal. Dan di sini anak juga ngajar. Anak di sini, anak di Banjarmasin, anak ngajar juga bahasa Arab. Dan mereka nggak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, anak buat seperti itu dan mereka cepat banget paham. Ini dia anak coba di Pare. Ketika anak di Pare dan anak dicari-cari sama bapak-bapak, dicari-cari sama murid-murid yang nggak pernah belajar bahasa sebelumnya, nyarinya ke anak. Karena anak mempunyai metode jalan pintas seperti ini. Baik kalau antum bingung mau belajar dari mana, mau mulai dari mana, atau sudah bisa bahasa Arab tapi nggak tahu mau ngajar apa yang mau diajarkan, suara apa nih? Suara apa nih? Nah, itu suara peserta yang lagi ada kegalauan Ustadz, dibiarkan saja. Antum sampaikan saja materinya antum ya. Nah, domir munfasil pertama perkenalan, kemudian domir munfasil, domir mutasil itu antum tulis menurun ke bawah begini. Jadi huwa, huma, hum, tulis ke bawah. Kemudian hu, huma, huma, hunaka, kumakumnya tulis ke bawah juga. Kemudian fi'il madi. Setelah itu fi'il madi. Fi'il madi antum tulis
ke bawah juga. Kalau antum menulis di papan tulis, maka antum tulis seperti ini nih. Domir munfasil tulis seperti ini. Di sampingnya domir mutasil tulis bawah seperti ini. 3, 3, 3, 3. Entarlah kapan-kapan anak tuliskan ya. Ntar anak kasih ke grup ini. Catatan anak-anak di sini. Ini gambarannya aja, nanti ntar anak kasih tahu. Karena waktunya sedikit. Kemudian fi'il madi. Sudah fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madinya ini fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kemudian fi'il mudhari, yaf'ul, yaf'ulani, yaf'ulna, taf'ul, taf'ulani, yaf'ulna. Kemudian fi'il amr dimulai dari anta. Jadi ini kan anta. Ini anta. Lurus ke bawah sini dimulai dari situ. Nggak usah dimulai dari huwa. Karena kita menyuruh itu biasanya kan yang biasanya mulai dari kamu. Yang di depan mata. Bukan menyuruh yang dia. Meskipun ada di sorof itu menyuruh dia. Seharusnya dia. Tapi kan biasanya kita menyuruh itu yang di depan mata kita. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'li, uf'la, uf'ulna. Kemudian fi'il nahi. Jadi itu seperti itu. Sekian ulangin. Yang pertama perkenalan. Yang kedua domir munfasil dan domir mutasil. Terus perkenalan domir munfasil dan domir mutasil. Fi'il madi. Sudah fi'il madi, fi'il mudhari. Setelah fi'il mudhari, amr, setelah amr masdar. Itu antum kuasain, antum ajarkan mereka, insya Allah paham. Setelah itu kasih mereka mufradat dari fi'il dan dari isim. Nah, antum kalau ketika ngasih materi kasih yang fa'ala yaf'ulu. Kemudian cari yang fi'ilnya sulasi yang sahih, yang tidak ada huruf ilatnya supaya mereka itu bisa paham. Oke, jadi kayak gini nih, lihat ya, anak praktekkan ya. Jadi anak masuk kelas nih. Anak udah ngasih materi semuanya ini. Anak masuk kelas untuk mereviewnya kembali. Oke, masuk kelas baca doa, greeting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khair gitu kan. Oke, ad-domirul munfasil. Anak ngasih ngasih komandonya ad-domirul munfasil. So anak-anak bilang huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Mereka udah tahu artinya. Karena setiap pelajaran materi pertama misalnya domir munfasil, anak nggak bakal ke domir mutasil sebelum domir munfasilnya itu mereka udah paham semuanya. Mereka sudah paham domir munfasil artinya, anak baru pindah ke domir mutasil. Nah, habis itu sudah ana nahnu anak ngasih komando lagi ad-domirul mutasil hu huma hum ha huma hunaka kuma kum ki kuma kunna ya sukunna. Sudah selesai, langsung anak bilang fa'ala fa'ala fa'alu, ya kan? Ada lagunya kan? Supaya anak kan mengajar anak-anak kecil, jadinya harus pakai lagu kan. Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta. Oh, salah. Yang domir mutasil tadi, setelah mereka udah paham huma ha huma hunna, sudah mereka paham, langsung dia bilang gini, qalamuhu. Ya kan? Qalamuhu, pulpennya dia laki-laki. Karena domir mutasil kalau bersambung dengan isim, maka artinya kan kepunyaan. Ya kan? Jadinya qalamuhu kan artinya pulpen dia laki-laki. Bener gak? Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Serentak mereka tuh. Qalamuha. Qalamuhuma, qalamuhunna. Qalamuka, qalamukuma, qalamukum. Qalamuki, qalamukuma, qalamukunna. Qalami, qalamuna. Anak bilang lagi, kitabuhu, kitabuhum. Langsung mereka nyaut. Kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna, kata mereka. Langsung anak nyaut langsung. Pindah ke materi selanjutnya. Ini sudah mereka kuasai semuanya ya. Ini reviewnya. Mengulang kembali. Langsung anak fi'il madi. Anak mulai nih. Fa'ala, fa'ala. Langsung mereka nyaut. Fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna.
Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altun. Fa'altu fa'alna. Akala. Anak bilang akala nih makan. Mereka ikut langsung. Akala, akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltun. Akaltu, akalna. Doroba. Langsung mereka nyaut. Doroba, doroba, dorobu. Seperti itu. Sampai dorobtu, dorobna. Langsung anak memakai fil mudhari, pindah ke fil mudhari. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'ulunat. Masing-masing lagunya ya, punya masing-masing. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulu. Gimana lagunya ya? Nah, jadi grogi di sini nih. Sudah fil mudhari, langsung anak kasih, pokoknya mereka udah bisa mengkiaskan itu. Langsung ke fil amr. Anak kasih tahu mereka cara bikin fil amr tuh caranya fil mudhari diganti dengan iya-nya itu diganti dengan alif, kemudian harokat alif tergantung sebelum akhir dari fiilnya. Kalau misalnya ya jelisu berarti jadinya ijlis. Kalau ya deribu jadi idrib. Kalau yang zuru jadi unzur. Kalau kecuali kalau misalnya sebelum akhirnya fathah, maka alifnya jadinya kasroh. Yaftahum jadi iftah. Yasma'um jadi isma. Fi'il nahi adalah fi'il amr yang dikasih fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang dikasih la. Sudah seperti itu dan cara seperti ini antum selingi dengan menyetor mufradat tiap malam dan mengajar qawaid sedikit saja. Kemudian insya Allah bisa. Seperti itu. Nanti anak kasih catatan mereka, catatan anak-anaknya. Atau nanti antum anak kasih ininya. Anak kasih video anak. Anak waktu itu pernah bikin video disuruh. Pokoknya intinya kesan mereka waktu anak ngajar ini di Probolinggo, di Pare, di sini, mereka itu langsung paham seperti itu. Tidak memberatkan dan kelas hidup. Enggak krik-krik garing gitu enggak. Cuman berhubung di sini waktunya sedikit sekali, jadi anak menjabarkannya itu ya secara cepat juga. Oke, mungkin itu aja. Setelah antum kasih materi itu, perkenalan perkenalan, kemudian domir, mufasil, mutasil, fi'il madi, mudhari, amr, nahi. Insyaallah mereka paham karena antum ngasih tambahan juga dengan mufradat tiap harinya plus mengajarkan qawaid setelah itu sedikit-sedikit. Nah. Karena ya domir itu kan kata ganti. Antum mau ngomong saya laki-laki, mereka perempuan, itu kan memakai domir. Untuk mengartikan kepunyaan, memakai domir mutasil. Untuk mengatakan yang sudah lampau, memakai fi'il madi. Untuk yang mengatakan sedang dilakukan atau akan, memakai fi'il mudhari. Untuk menyuruh, menyatakan nyuruh, memakai fi'il amr. Untuk menyatakan tidak menyuruh, larangan, memakai fi'il nahi. Terus apalagi yang kurang? Kan itu sudah mencukupi semuanya. Maka dari itu, bisa Ana memahamkan dengan cara ini. Seandainya Ana dikasih waktu 3 bulan aja ngajar, Ana bakal mengasah ini semuanya, plus Ana kasih mereka jurumiyah, insya Allah, plus kasih percakapan bahasa Arab, insya Allah dalam 3 bulan bisa bahasa Arab. Dan Ana jamin. Dengan cara yang seperti ini. Karena ini Ana sudah pengalaman banget. Dari yang nol, Ana ngajar kayak anak kecil. Anak yang bawa bapak, yang udah tua banget, terus mau ngajar bahasa Arab, dengan anak ngajarkan cara ini, bisa. Cepat, paham. Seperti itu. Oke, satu hal mungkin ini aja, Yakfi. Oke, terima kasih Ustadzil Karim, Ustadz Muhammad Maulana Nasution ala khutbah. Baqiyati laqat lil as'ula sah. Naam. Naam, طيب.
لأن مادة فضيلة الكريم أستاذ مولانا مادة يتعلق بتعليم وتدريس وتعليم كذلك. فنفتح لكم قبل أن نستنتج نفتح لكم أبواب الأسئلة والجواب. Jadi karena materinya beliau itu tentang pembelajaran atau belajar bahasa Arab mulai dari non basic banget sampai tingkat mahir, mulai dari anak yang baru lahir sampai menjadi kakek-kakek ya teman-teman. Pastinya kan banyak pertanyaan besar di sini teman-teman ya. Pastinya banyak pertanyaan sangat besar di sini teman-teman. Pasti udah pada punya gitu kan. Pasti udah pada nyatat semua gitu kan. Karena kebetulan Ustadz Maulana ini saya pernah punya pengalaman ngajar bareng beliau gitu, ngajar dan sambil belajar. Beliau Inggris juga di BSC sini. Beliau Inggrisnya keren. Beliau selaras bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya keren banget. Iya. Follow ya IG-nya ya, Maulana Ahmeda. Aduh. Siap. Siap. Insyaallah. Insyaallah. Maulana Ahmeda 910. Aduh, ini kok keduluan. Oke, siap. Maulana Ahmeda 910. Iya, tadi. Callback Ustaz. Iya. Callback Ustaz. Callback. Callback Ustaz. Antum nggak kasihan sama Ana yang dari tadi nggak ada promosi IG. Baik teman-teman. Teman-teman, itulah pemateri kita dan beliau adalah pengajar bahasa Arab yang detail banget, sangat telaten gitu. Kalau saya nggak bisa dari bawah. Karena saya tuh maunya yang cepat-cepat aja gitu, yang langsung bisa gitu. Sekali dikasih materi langsung jago gitu kan. Langsung jadi master gitu. Pengennya yang model gitu. Akhirnya saya kerja sama dengan beliau itu memang, makanya beliau dicari sama anak kecil, anak yang susah untuk paham, sama bapak-bapak juga. Alhamdulillah saya bersyukur bisa kenal dengan beliau dan bisa saling follow Instagramnya dan bisa satu pondok pesantren dengan beliau. Ya Allah, ini termasuk anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman udah nggak sabar mau tanya, silakan saya minta teman-teman untuk menyebutkan nama ya. Ketika saya minta, siapa yang mau tanya? Saya Ustadz namanya ini. Saya gitu ya. Ustadz. Ya Allah, kayak mau marah-marah. Iya, Megawati. Namanya Megawati ini ya. Silakan buat Megawati mungkin mau bertanya tentang perkembangan partai PDIP. Silakan, Mega, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Yang mana ini orangnya? Ini yang tanda M. Palembang. Palembang. Siapa namanya? Ciri-ciri isim itu bagaimana Ustaz? Oke ya. Ini dengarkan ya. Ana termasuk orang yang mendahulukan, mengutamakan bahasa Arab daripada qawaid, mufradatnya daripada qawaid. Dan ini menjadi perbincangan kan dimanapun. Oke, ketika Ana belajar bahasa Inggris kan juga, oke, mau didahulukan mana, speaking apa grammar? Kan debat kita. Ada yang bilang speaking, ada yang bilang grammar. Ada yang ketika di bahasa Arab, mana yang didahulukan? Ngomongnya dulu apa qawaidnya? Kalau Ana tipe orang yang mengunggulkan qawaid daripada ngomong dulu. Astagfirullahaladzim. Ngomong dulu baru qawaid. Bahasa Arab dulu baru qawaid. Karena bagaimanapun kita kalau tahu kosakatanya, kalau tahu bahasa Arabnya ini, duduk ini, kasur ini bahasa Arabnya, peci bahasa Arabnya ini, gamis meja bahasa Arabnya ini, menonton bahasa Arabnya ini. Kita nggak usah pakai masalah tanda-tandanya isim apa. Karena kita dari arti udah ketahuan. Maktabun, maktab, meja. Masa meja mau dikatakan kata kerja kan nggak mungkin. Simple. Kan seperti itu. Jadi Ana jujur lebih mengunggulkan bahasa Arab atau ngomong daripada qawaid. Dan Ana gara-gara bahasa Arab, qawaidnya jadi mudah. Kalau misalnya antum mau tanya tanda-tandanya isim apa? Tanda-tandanya isim. Kalau mau simpel dari arti udah ketahuan. Maktabun, meja. Maktab itu isim apa fi'il? Kita yang udah tahu bahasa Arabnya, udah tahu artinya. Ya isim dong. Tanda-tandanya apa? Maktab. Dari artinya aja udah ketahuan. Maktab, meja. Masa mau dikatakan kata kerja? Oke.
Tanda-tandanya isim ya. Pertama tanwin, masuk alif lam, kemudian khofat, kasroh, kemasukan huruf jer. Itu tandanya isim. Di jurumiyah juga ada. Gara-gara bahasa Arab juga, mengunggulkan bahasa Arab, alhamdulillah qawaidnya bisa ngikut, qawaidnya jadi ngikut. Mau kitab setebal apapun, mau nggak ada harokatnya, mau gundul, mau mohak, mau pangpun, alhamdulillah bisa. Mau gundul mau mohon. Baik. Oke, pertanyaannya selesai. Baik, teman-teman sekalian, itulah jawaban dari Ustadzul Karim Al-Ustadz Maulana tentang tanda-tanda isim. Ya, begitu sangat simpel ternyata ya di dalam untuk mengetahui isim. Ya udah, nggak usah banyak teori gitu kan. Tinggal ketahui artinya. Kalau udah tahu artinya ya udah, gitu kan. Nggak mungkin maktab itu artinya makan gitu kan, ya maktab itu ya meja gitu. Aduh. Kayak gini ya, banyak ilmu pagi hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaz Maulana. Nah, Ana dari kemarin ngasih tahu ini, isim tuh ini, isim tuh itu, isim itu. Terlalu teoritis. Makanya harus diprioritaskan dulu bahasanya, speakingnya. Kalau udah bahasa udah jago, speaking udah jago, ilmu yang lain kawan itu ngikut udah situ pokoknya keren banget sudah. Oke, baik teman-teman, untuk pertanyaan dari Megawati. Ya, Megawati betul. sudah mengerti, Megawati? Oke, sangat mengerti sekali Megawati. Sekarang kita lanjut ke penanya yang selanjutnya. Langsung sebutkan nama dan angkat tangan. Silakan. Saya Ustadz. Ana Ustaz Sa'al. Saya Ismatul Hidayah Fitriani, Ustadz. Iya. Mana ini? Panjang banget namanya. Anda cari susah banget Ismatul Fitri. Mana? Ya silakan. Hamzah. Hamzah. Yang laki-laki. Isma, Ustadz. Iya. Ana Ustaz. Ya, silakan Hamzah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya bisa didengarkan? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dan juga host yang cukup agresif pada pagi menuju siang hari ini yang juga menghibur kita semua. Baik, di sini saya sebagai seorang pelajar yang tentunya ingin belajar bahasa Arab lebih dalam. Dari share materi yang disampaikan tadi, alhamdulillah ada yang cukup bisa saya pahami, ada juga yang masih abu-abu, tapi ada juga yang masih gelap-gelap ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya tidak ingin bertanya tentang materi di sini. Ya, di sini yang ingin saya tanyakan seperti yang kita pahami bahwa bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa yang sangat penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa bahasa Arab itu wajib karena kita harus mendalami pelajaran agama, dan sebaik-baik pelajaran agama ketika kita ingin mendalaminya tentunya kita harus paham dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, di sini ingin saya tanyakan kembali, bagaimana sih motivasinya seorang ingin belajar bahasa Arab seperti itu? Seperti yang saya dapatkan di Takalam Institute ini sepertinya adalah tempat untuk belajar bahasa Arab yang lebih intensif. Makanya saya sedikit cari informasi bagaimana sih bisa bergabung dan bagaimana programnya, pembayarannya dan semuanya. Saya ingin bergabung maunya. Cuman saya masih menanyakan bagaimana motivasi seorang Muhammad itu belajar bahasa apa motivasinya seperti itu, Ustaz. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya yang lebih mengena ya. Oke. Ada motivasi anak yang diniyah dulu yang berkaitan dengan agama ya. Yang berkaitan dengan agama, cukup kita itu sebenarnya untuk mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu kita bukan bahasa asing. Karena bahasa Arab itu adalah bukan bahasa asing buat kita sebagai muslim. Karena kenapa? Bahasa yang pertama kali kita dengar di dunia ini adalah bahasa Arab. Ketika kita dilahirkan kan, kemudian kita keluar dari rahim ibu, kemudian diambil oleh bapak, apa yang dilakukan oleh orang tua? Mengazani. Azan itu memakai bahasa apa? Memakai bahasa Arab. Jadi kita sebenarnya nggak asing. Kita mendengar pertama kali omongan yang kita dengar itu yang pas di telinga kita, yang kita dengarkan dengan seksama waktu kecil itu adalah azan yang memakai bahasa Arab.
bahasa Arab juga bahasa agama kita, terus juga adalah bahasa ahli surga. Nanti di surga semuanya itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab fusha. Ketika ditanya oleh malaikat di kuburan nanti adalah bahasa fusha, bahasa Arab. Kita kalau bisa bahasa Arab juga paham. Kita baca Quran sama, kita dengan orang yang tidak ngerti bahasa Arab sama, baca Qurannya sama. Tapi apa yang di kepala mereka dengan apa yang di kepala kita berbeda. Alhamdulillah kita baca Al-Fatihah ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kalau kita yang kita paham bahasa Arab dan paham gramatikalnya, ya kan, paham balagohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kita menyembah dan meminta pertolongan. Orang yang ngerti bahasa Arab mau gimana menikmati lezatnya sholat ketika itu kan. Seperti itu. Itu ngebahas dunianya, kalau ngebahas agamanya itu banyak banget. Kalau mau ngebahas tentang materinya, dunianya, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Kita ekonomi di dunia ini yang megang siapa? Perminyakan itu kan. Negara Arab Timur Tengah. Kemudian untuk membuka lapangan kerja itu banyak sekali. Untuk menjadi dubes, menjadi staf anggota di KBRI yang ada di Timur Tengah, ente menjadi tutor, ente bisa menjadi guide. Karena bahasa Arab ini di Indonesia ini sedikit yang bisa. Semakin dikit orang yang bisa, semakin dicari pekerjaannya. Seperti itu. Jadi ya, menurut Anda mau belajar bahasa Arab nggak bakal rugi. Kalau ente nggak bisa mengajar nggak bisa dapat yang dunianya, insya Allah dapat yang akhiratnya. Seperti itu, nggak ada yang rugi. Jadi semangat aja belajar bahasa Arab, semangat. Kayak fighting apa? Syukron Pak Ustaz, syukron. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ala wajib. Syukron juga buat yang host. Terima kasih buat Ustaz Maulana dan Ustaz Oke, perempuan. Saya Ustaz. Sabar ya. Ini bisa kalian kalau ingin bertanya langsung japri beliau lewat IG-nya beliau langsung Muhammad Ahmad. Apa itu tadi Ana lupa karena waktunya ini sangat sedikit sekali teman-teman. Waktu itu kesel. Maulana Ahmad 1110. Ah ya itu ya. Nanti antum follow kemudian antum ajak live bareng-bareng. Beliau tuh hobi ini ya. Dan oke, semangat pesan beliau, semangat belajar bahasa Arab karena tidak akan ada ruginya guys. Nah, jadi bukan cuma men-subscribe YouTube-nya Atta Halilintar doang yang tidak ada ruginya. Belajar bahasa Arab juga tidak ada ruginya. Kalau tidak dapat dunianya, maka dapat akhiratnya. Itu sudah motivasi. Alhamdulillah ya. Ana juga bisa bahasa Inggris kan juga bisa kan, bahasa Arab juga bisa. Cuman yang Ana perhatikan, orang bisa bahasa Inggris bisa, itu belum tentu jadi tutor gitu. Maksudnya bahasa Inggrisnya masih setengah-setengah. Untuk jadi tutor tuh sulit bahasa Inggris. Tapi giliran bahasa Arab, kalau bisa bahasanya Arab setengah-setengah pun itu dicari yang orang itu subhanallah. Masih bisa ngajar tuh. Itu yang setengah-setengah itu. Iya. Keren. Ya teman-teman benar banget yang disampaikan beliau. Buat menjadi tutor bahasa Arab itu sangat mudah. Kalau nggak percaya, datang aja ke Takalam Institute. Kami siap mewadahi antum untuk menjadi tutor bahasa Arab. Oke, itu saja teman-teman ya. Sabar ya. Itu aja ya. Karena habis ini akan ada pemateri juga yang tidak kalah yang tidak kalah coolnya ya. Beliau adalah Muhammad Abdul Qadir Izzi. Wah, nanti saya baca biografi beliau dan pastinya antum pada semangat semua, pada penasaran kan? Pokoknya untuk yang Masya Allah banget ya, kasihan yang baru masuk, kasihan banget ya, siapa suruh terlambat. Oke, buat teman-teman terima kasih buat Ustadz Maulana dan saya juga terima kasih buat teman-teman atas semangatnya yang tidak terhingga ya. Habis ini saya tutup dulu, nanti antum masuk lagi karena saya rekam di YouTube ya, saya juga rekam nanti antum bisa nikmati semuanya. Oke, siap, saya mohon pamit undur diri dan jangan lupa masuk lagi sebentar lagi karena saya cuma nyimpen file ini doang, gitu antum masuk lagi bersama materi yang baru. Hakadha minas, talabul afu minkumul qadir Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah. Ya salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.